Pengolahan atau pemrosesan sinyal. Sinyal merupakan variabel bebas yang didefinisikan sebagai sebuah fenomena fisika tertentu. Pemrosesan atau pengolahan adalah spesialisasi dalam teknik elektro yang mempelajari dan mengembangkan metode algoritma, manipulasi, dan analisa. Sinyal mempunyai dua variabel bebas. Yang pertama diskrit, yaitu sinyal yang mempunyai nilai variabel bebas diskrit atau bilangan bulat. Yang kedua, kontinu, yaitu sinyal yang mempunyai nilai variabel bebas kontinu. Dalam aplikasi dan fenomena fisik, sinyal berhubungan erat dengan daya dan energi. Kita dapat menuliskan daya dan energi sebagai berikut. Transformasi sinyal. Terdapat 3 transformasi sinyal. Pertama, time shift, yang merupakan pergeseran sinyal dalam domain waktu. Jika tanda positif, maka sinyal akan ditunda. Jika tanda negatif, sinyal akan bergeser maju. Time reverse, merupakan kebalikan dalam domain waktu. Time scaling, merupakan perubahan periodik sinyal dalam domain waktu. Terdapat 3 bentuk sinyal. Sinyal periodik, yaitu sinyal yang mengalami pengolahan dengan satu periodik. Dapat dituliskan sebagai berikut. Sinyal genap dapat dituliskan sebagai berikut. Sinyal ganjil dapat dituliskan sebagai berikut. Sinyal dasar. Sinyal dasar dibagi atas 2 bagian, yaitu eksponensial dan sinusoida. Berikut persamaan sinyal eksponensial dan sinusoida dengan C dan A bilangan real. Dengan menjelaskan sinyal eksponensial dan sinusoida dapat dijelaskan dengan persamaan sebagai berikut. Sinyal eksponensial secara umum di mana C dalam bentuk polar, sedangkan A dalam bentuk angular. Impuls dan step. Sinyal impuls pada sinyal diskrit ditunjukkan pada persamaan sebagai berikut, dan pada unit step 2O ditunjukkan sebagai berikut. Maka ditemukan turunan pertama diskrit dan sebaliknya, unit step pada sinyal continuous dan unit impuls yang merupakan turunan dari unit step, maka unit impuls merupakan integral dari unit step. Sistem. Sistem merupakan gabungan dari subsistem yang bersama untuk mencapai suatu fungsi tertentu. Sistem yang punya banyak karakteristik, salah satunya adalah linear dan invariant, di mana berlaku kelinearan antara input dan output serta respon yang sama meski terjadi time lag pada input. Sistem LTI yang mempunyai respon unik terhadap masukan unit impuls pada sinyal waktu kontinu terjadi integral konvolusi, sedangkan pada waktu diskrit terjadi penjumlahan konvolusi. Sinyal periodik. Sinyal periodik adalah sinyal periodik yang berulang dengan periode yang sama. Adapun respon LTI terhadap kompleks eksponensial merupakan respon sistem LTI terhadap input eksponensial yang merupakan eksponensial kompleks yang sama, tetapi amplitudenya berbeda. Untuk waktu kontinu dapat dinyatakan sebagai berikut, dan waktu diskrit dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk analisis LTI, kita dapat memisahkan sinyal-sinyal yang lebih umum sebagai dampak dari konversi. Untuk sinyal waktu kontinu, jika masukannya, maka keluarannya. Untuk sinyal diskrit, jika masukannya, maka keluarannya. Sinyal eksponensial kompleks dapat dipresentasikan menjadi sinyal periodik harmonik. Sinyal-sinyal periodik muncul secara alamiah dalam sistem-sistem di mana terjadi rotasi atau putaran. Sistem, yaitu sinyal analog yang mengalami pemrosesan atau konvert yang menghasilkan sinyal analog pula. Maksudnya, untuk penggunaan sinyal analog, suatu sinyal akan mengalami proses, misalkan pada gambar berikut. Sinyal analog input mengalami sistem sehingga menghasilkan sinyal analog output, di mana sinyal analog output inilah yang siap digunakan. Sedangkan dalam penggunaan sinyal analog akan dikonvert menjadi sinyal digital melalui sistem pengolahan. Sedangkan untuk sinyal digital akan dikonvert menjadi sinyal analog. Kita dapat perhatikan blok DSP yang berada pada gambar berikut, di mana gambar berikut adalah sebuah contoh sinyal yang dikonvert dari digital menjadi analog ataupun sebaliknya. Pada gambar tersebut ada blok ADC dan DSA, maksudnya analog digital convert dan digital analog convert. Kebanyakan sinyal di alam ini dalam bentuk analog. Untuk memperoleh sinyal diskrit dari sinyal analog harus dilakukan suatu proses yang disebut sampling, sehingga hasil dari sinyal tersebut dapat digunakan. Berikut adalah salah satu contoh sampling analog menjadi sinyal diskrit.
dengan menggunakan MATLAB, di mana mengalami X0 atau NT, yaitu sinyal analog sampling yang berubah di setiap periode tes.